Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Safaun Nada dengan NIM B100-22-0002. Yang kedua, Revania Kurniawati dengan NIM B100-22-0007. Yang ketiga, Adelia Rediawati dengan NIM B100-22-0021. Yang terakhir, Safia Salsabila dengan NIM B100-22-0022 akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara kami dengan tema kekuasaan dan politik dalam PT Jitu Indonesia Tobacco. Pertanyaan pertama, apa saja kebijakan yang berlaku di PT Jitu Indonesia Tobacco? Yang pertama, kebijakan kepegawaian. Jam kerja yaitu jam 7 hingga jam 4 sore. Keterlambatan dianggap tidak masuk kerja. Adanya kelas pelatihan skill tambahan dan perlakuan sama kepada karyawan pria dan wanita sesuai kebijakan dan kewajiban yang diberikan. Yang kedua, kebijakan kesehatan dan keselamatan atau K3. Disediakan BPJS Ketenagakerjaan sebagai asuransi kesehatan. Karyawan yang mengoperasikan mesin disediakan alat pelindung diri dan disediakan alat pemadam kebakaran di setiap ruangan. Yang ketiga, kebijakan keamanan informasi. Disediakan akses internet gratis dan fasilitas elektronik bagi karyawan. Yang terakhir, kebijakan etika bisnis. Karyawan kontrak mendapat upah sesuai UMR. Adanya upah tambahan bagi karyawan yang bekerja melewati jam kerja atau lembur, tunjangan setiap hari raya, dan pesangon bagi karyawan tetap yang telah pensiun. Pertanyaan kedua, siapakah pemegang kekuasaan tertinggi di PT Jitu Indonesia Tobacco, serta siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan perusahaan? Pemegang kekuasaan tertinggi di PT Jitu Indonesia Tobacco adalah Komisaris Utama 1 dan 2, yaitu Martono sebagai Komisaris Utama 1 dan Sinyo Haryanto Sutantyo sebagai Komisaris Utama 2. Pembuatan kebijakan perusahaan melibatkan Komisaris Utama dan Dewan Direksi dengan pertimbangan dari manajer bagian. Pertanyaan ketiga, kapan PT Jitu Indonesia Tobacco terakhir kali mengeluarkan kebijakan baru dan kapan evaluasi struktur kekuasaan dilakukan? PT Jitu selalu memperbarui kebijakan perusahaan setiap tahunnya, sehingga kebijakan terbaru yang dikeluarkan perusahaan yaitu pada awal tahun 2024. Evaluasi terhadap struktur kekuasaan dilakukan PT Jitu setiap rapat Dewan Direksi pada akhir tahun. Pertanyaan keempat, di mana kantor lokasi para pemegang kekuasaan bekerja? Para pemegang kekuasaan seperti Komisaris Utama dan Dewan Direksi bekerja di kantor pusat yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto, nomor 51, Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pertanyaan kelima, mengapa terkadang terjadi konflik kepentingan terkait kekuasaan dalam PT Jitu Indonesia Tobacco? Karena setiap anggota Dewan Direksi memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda terkait dengan kemajuan perusahaan. Ketika setiap anggota memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai strategi, kebijakan, atau arah perusahaan, hal ini dapat menyebabkan konflik kepentingan. Pertanyaan yang keenam, bagaimana kekuasaan dalam perusahaan PT Jitu dipertahankan atau diperoleh? Kekuasaan dalam perusahaan PT Jitu dapat dipertahankan atau diperoleh melalui jalur warisan turun-temurun. Dalam konteks warisan turun-temurun, kekuasaan dalam perusahaan dapat diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga pendiri atau pemilik perusahaan. Hal ini bisa terjadi ketika pemimpin perusahaan yang memiliki kekuasaan memilih untuk meneruskan kepemimpinan kepada anggota keluarga mereka. Kesimpulan, kekuasaan dan politik dalam perusahaan berkaitan dengan kebijakan dan aturan yang berlaku dalam perusahaan. Dalam wawancara kali ini, kami menyimpulkan bahwa kekuasaan tertinggi di PT Jitu Indonesia Tobacco dipegang oleh Komisaris Utama dan hak menentukan kebijakan perusahaan dalam rapat akhir tahun dipegang oleh para Dewan Direksi dengan mempertimbangkan penilaian yang dilakukan oleh para manajer. Para pemegang kekuasaan di PT Jitu Indonesia Tobacco saat ini mendapatkan kekuasaannya lewat warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga karyawan dituntut untuk mudah beradaptasi dengan kebijakan baru yang dibawa oleh para pemegang kekuasaan baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.